Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Nur Aziz dari 2023D. Di sini saya akan membagikan sedikit cerita saya ketika saya melakukan kegiatan berkendara malam di malam takbiran atau malam sebelum hari raya Idul Fitri. Pengalaman saya ini terjadi di bulan sekitar April atau Mei tahun ini, yang bertepatan dengan bulan Ramadan, yaitu lebih tepatnya lagi di malam takbiran sebelum hari raya Idul Fitri. Di malam itu, ketika saya hendak untuk pergi ke musola samping rumah saya untuk mengikuti kegiatan untuk mengikuti takbiran, saya melihat banyak sekali orang di sana. Lalu saya berpikir untuk nanti ajalah ke masjidnya. Akhirnya saya mencari kegiatan, yaitu akhirnya saya memilih untuk melakukan jalan-jalan saja, melakukan kegiatan takbir keliling menurut sendirian. Kegiatan berkendara malam ini bukan hal yang jarang saya lakukan, sudah sering saya lakukan. Tapi kalau umumnya untuk berkendara malam sendirian di hari-hari biasa, saya umumnya mencari jalan yang nantinya akan mengarah ke Taman Bungkul atau ke Pahlawan atau daerah-daerah sekitar yang cukup umum dan bisa dibuat untuk berhenti. Tapi kalau untuk hari ini, saya lebih memilih jalan yang memutar, karena saya memang ingin berjalan-jalan saja, menghabiskan waktu. Jadi awalnya saya berjalan mengikuti inginnya pergi ke suatu tempat, tapi kemudian pikir, ini kan saya lagi jalan-jalan pengen muter gitu aja. Akhirnya saya lebih memilih untuk mengikuti kemana keinginan saya aja. Kalau di persimpangan pengen belok ya belok, kalau enggak belok ya udah gitu aja. Kalau nyasar ya tinggal lihat map gitu kan. Lalu untuk perjalanannya, awalnya karena saya melewati jalan yang jarang saya lewati, akhirnya saya terkadang menemukan jalan-jalan baru yang ternyata saling terhubung dengan jalan yang sering saya lewati. Lalu juga setelah di tengah-tengah perjalanan, saya itu ternyata melewati daerah sekitar jembatan Suramadu. Awalnya saya kaget, kok bisa tembus ke Suramadu, padahal jalur yang saya pakai saat ini itu bukan jalur yang biasa saya gunakan. Ternyata ada jalur lain yang bisa saya gunakan dan lebih cepat karena tidak terlalu ramai daripada jalur yang biasa saya gunakan. Lalu setelah dari daerah Suramadu tersebut, saya memutuskan untuk kembali saja karena angin saat itu sudah malam hari dan angin saat itu sangat kencang. Jika melewati Suramadu mungkin akan cukup berbahaya kalau bagi saya. Jadi saya memilih untuk melanjutkan perjalanan saja ke tempat lain. Saat itu saya di perjalanan menemukan suatu masjid, bangunan masjid yang sangat indah dan megah. Situ saya berdiam sebentar, karena awalnya saya kira bangunan itu sebuah rumah yang milik orang yang sangat kaya dan besar gitu. Tapi setelah saya perhatikan lagi, ternyata ada suara takbir yang berasal dari bangunan tersebut, dan ternyata bangunan tersebut adalah sebuah masjid yang sangat indah dan megah. Saya berhenti di sana meskipun tidak langsung menuju ke masjid tersebut. Saya menunggu cukup dari kejauhan dan melihat dan menikmati arsitekturnya yang indah, yang membuat saya terpukau. Setelah beberapa saat saya melanjutkan perjalanan, lalu tidak lama juga saya juga menemukan ada lagi masjid yang arsiteknya sangat-sangat indah juga. Tapi kali ini berbeda karena saat itu masjidnya ada di samping jalan. Akhirnya saya coba untuk mendatangi masjid tersebut, tetapi setelah saya lihat-lihat lagi, masjid tersebut sedang ramai juga karena sedang mengadakan yang
yang namanya takbiran. Akhirnya saya tetap lanjut aja. Sekedar info, jalur yang saya lewati ini jalur pinggiran Surabaya, yang awalnya saya dari Surabaya Barat mengitari samping daerah pesisir Surabaya Utara, lalu lanjut lagi ke Surabaya Timur. Yang unik ini di daerah Surabaya Timur, selain menemukan masjid-masjid yang indah dan megah tadi, saya juga melewati salah satu jalur yang dibilang lurus tapi panjang banget, tapi itu bukan jalur jalan besar, itu masuk jalan pemukiman tapi sudah beraspal. Di sana saya melihat banyak sekali kegiatan seperti warga yang sedang pawai untuk takbiran, lalu banyak sekali mobil-mobil truk, bahkan rombongan truk yang sedang takbiran keliling on the road juga seperti saya. Bedanya kalau mereka ramai-ramai, kalau saya sendirian. Lalu ada anak kecil yang bermain kembang api, bahkan saya di jalan melihat anak-anak kecil yang sedang bermain bola api, kegiatan zaman dulu yang juga sering saya lakukan ketika kecil, yang saya kaget ternyata masih ada yang berani anak kecil untuk bermain seperti itu. Tetapi saya lihat tetap ada orang tua yang mengawasi, jadi ya aman lah mereka. Kemudian saya keluar lagi menuju jalan raya. Setelah itu ketika saya di persimpangan sedang ada lampu merah, orang di samping saya itu seperti terheran melihat saya, karena saya saat itu ya seperti yang saya jelaskan di awal, saya sedang melakukan kegiatan takbir keliling on the road. Jadi saya selama di jalan itu juga memandangkan takbir, tidak henti-hentinya memandangkan takbir. Orang terkagum kepada apa yang saya lakukan saat itu, karena saya takbir sendirian aja. Sampai akhirnya lalu hijau, lampunya berubah hijau, saya lanjut jalan lagi. Karena ini jalan yang tidak pernah saya lewati, jalan-jalan yang tidak sering saya lewati, saya juga bingung ini kemana. Tapi lama-lama tiba-tiba saya baru sadar kalau saya sudah masuk ke daerah Sidoarjo. Setelah saya lewat map, ternyata benar saya sudah masuk daerah Sidoarjo. Karena ya beruntungnya belum terlalu masuk jauh, akhirnya saya memilih putar balik dan mencari jalur yang bisa kembali ke rumah saya. Setelah itu saya langsung kembali ke rumah saya sekitar pukul 10 malam karena anak-anak kecil pada umumnya sudah tidur. Ini saya menuju ke musola samping rumah saya dan melanjutkan takbir di sana sampai pagi. Ya itu saja yang bisa saya lakukan. Mungkin untuk pesan yang dapat diambil dari cerita saya ini, apapun perjalanan itu selalu ada hikmah di belakangnya. Jadi ambillah semua yang baik dan tinggalkan semua yang buruk. Tidak semua perjalanan itu indah, tidak semua perjalanan itu juga buruk. Karena apa yang paling utama dari sebuah perjalanan adalah hikmah dan pelajarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.